Assalamualaikum. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Udah pada sarapan? Sudah. Biar enak ketika kita mengikuti pelajaran, ya. Biar kita fokus. Evaluasinya bahwa doanya terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Buat absen ya. Ya, Bu. Aditya Putra, Hadir Bu. Alvinja, Asril, Hadir Bu. Aura, Berlin, Hadir Bu. Dapi, Hadir Bu. Dimas, Hadir Bu. Dini, Hadir, Bu. Elsie, Hadir, Bu. Fahri, Hadir, Bu. Firman, Hadir Bu. Indah, Hadir, Bu. Jumaidi, Hadir, Bu. Khairul Ihsan, Hadir Bu. Muhammad Amar, Hadir, Bu. Muhammad Rendi, Muhammad Safar, Naswa Rizkika, Hadir, Bu. Nuri, Hadir, Bu. Oktaviana, Hadir Bu. Pramono, Hadir, Bu. Putri Lihati, Raihan, Hadir, Bu. Rizna, Hadir, Bu. Satria, Hadir, Bu. Setio, Hadir, Bu. Sri Muhammad, Hadir, Bu. Fitri Nurmaida, Hadir, Bu. Yusi, Hadir, Bu. Windy, Dandi, Lutfia. Oke, yang izin Rizky Amalia ya. Ayo sebelum kita memulai pelajaran biar kita lebih semangat, ya kan? Kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional, judulnya Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan Windy, jadi dirjen pimpinan. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kenapa lagu ini terpilih? Karena materi kita sangat berhubungan sekali dengan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Tadi dikatakan sangat berhubungan sekali. Jadi siapa yang bisa memainkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini dengan materi arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keterkaitan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan materi adalah bahwasannya negara Indonesia adalah negara yang luas yang terdiri dari 5 pulau besar serta ribuan pulau kecil. Namun warga negara Indonesia berdiri di tanah air Indonesia. Walaupun berbeda di pulau, warga Indonesia tetap dikatakan satu bangsa, serta memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, serta
teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Arti penting keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, di mana dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ada di dalam satu nusa satu bangsa. Dikatakan di dalamnya bahwasanya kita memiliki satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kita juga satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, kali ini lanjutan daripada minggu semalam. Arti penting keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang bisa? Apa sih keterkaitan materi kita di minggu semalam dengan materi kita pada saat ini? Siapa yang bisa? Kaitannya dengan materi Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun negara Indonesia terdapat keberagaman baik suku, agama, ras, dan antar golongan, namun bangsa Indonesia memiliki satu tujuan yang sama, seperti makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ada manfaat yang akan kita peroleh ketika kita mempelajari arti penting norma, arti penting keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Apa manfaatnya itu? Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Yang kedua, menambah pengetahuan keberagaman. Yang ketiga, menambah kekayaan budaya. Menambah kekayaan budaya ini maksudnya kalian mempelajari kesenian, kalian mempelajari ciri khas dari suku lain seperti itu. Kemudian mempelajari bahasa daerah. Jadi walaupun kita berada di tanah air Indonesia, yang pertama bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Nah, di Utaraja 3 ini, di Unit 3 ini, kita banyak nih bahasa kita. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Mandailing. Ibu sekarang ini berusaha untuk mempelajari bahasa-bahasa yang ada di sini. Sekalian belajar. Yang kedua, memperkaya ilmu. Jadi kalau kita berikan lain orang, kita kayak orang kayak ayam kena racun, kayak orang bego. Ya, kita tahu. Ya, walaupun dia menggunakan bahasa dianya. Itu gunanya kita belajar bahasa orang lain. Kemudian tujuan kita. Yang pertama itu kita harus menunjukkan sikap menghargai keberagaman. Kemudian kita harus berteman baik tanpa memandang perbedaan suku, perbedaan agama, dan perbedaan ras. Kemudian kita setelah belajar ini nanti, kita semua kalian bisa paham apa sih makna Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, kemudian kita dapat menganalisis arti penting memahami keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian nanti di akhir kita bisa menyajikan hasil telaah keberagaman dalam masyarakat Indonesia, terkhususnya pada masyarakat Utaraja Tinggi. Nah, kemudian kompetensi intinya yang pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama, kemudian menunjukkan perilaku ataupun sikap jujur disiplin, kemudian rasa ingin tahu tentang pengetahuan ataupun tentang materi kita pada saat ini, kemudian nanti ada menyajikan hasil telaah ataupun menyajikan hasil pemahaman kalian, ataupun bisa menyajikan hasil pengamatan kalian terhadap keberagaman.
Kemudian kompetensi dasar kita, yang pertama menghormati keberagaman, yang kedua menghargai keberagaman, yang ketiga mengidentifikasikan keberagaman suku, keberagaman masyarakat yang ada di unit 3 ini, kemudian mendemonstrasikan hasil identifikasi ataupun pengamatan kalian di Aliaga ini. Nah, kemudian indikatornya apa? Indikatornya ada menghargai keberagaman. Kemudian kalian harus memiliki sifat tidak membeda-bedakan. Kemudian kalian harus paham makna Bhinneka Tunggal Ika, dan kemudian bisa menganalisis arti penting memahami keberagaman. Kemudian prakteknya kita apa? Nanti kalian akan ada proyek kalian itu menyajikan laporan hasil telaah keberagaman. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu mau kita mengamati video ini. Jadi Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Kelompoknya itu apa? Supaya kita mengenali tentang pulau-pulau besar yang ada di negara Indonesia. Maka kalian akan Ibu bagi kelompok 1, kelompok Sumatera. Yang kedua itu kelompok Jawa, kemudian kelompok Kalimantan, kelompok Sulawesi, dan kelompok Irian Jaya atau kelompok Papua. Jelaskan makna yang ada di video ini, kemudian kalian tarik bagaimana yang ada di lingkungan kita. Kalian lihat, kalian jelaskan makna yang ada di video yang mana, kemudian bagaimana juga yang terjadi di daerah kita. Oke, buat di catatan masing-masing. Ibu akan minta per kelompok. Oke, sudah selesai. Jadi tugasnya kalian sudah sekalian mengamati video apa yang ada di dalam video. Keberagaman apa yang terlihat, sikap apa yang terlihat. Kemudian kalian hayalkan lagi, kemarin juga ada yang amati lingkungan sekitarnya. Bagaimana tentang keberagaman yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kalau masih ingat ketika kita mempelajari tentang keberagaman Sabah. Nah, kali ini juga seperti itu. Apa makna yang ada di dalam video ini? Kemudian kalian kaitkan, kalian hubungkan dengan apa yang ada di lingkungan sekitar kalian. Paham ya? Paham. Ibu kasih waktu berapa menit? 5 menit. Coba semuanya angkat identitas kelompok. Oke, sudah terlihat cantik. Kita akan mulai dari kelompok Sumatera. Hasil pengamatan kelompok Sumatera adalah bagi bangsa Indonesia keberagaman suku, bangsa, agama, budaya, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga meskipun berbeda-beda. Ada istiadat, ras, agama kita tetap bersatu dalam berjuang mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Iya, lanjut kelompok Jawa.
Makna video itu adalah negara Indonesia memiliki bermacam-macam perbedaan seperti agama, suku, ras, dan antar golongan, seperti Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu jua, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Ya lupa itu tadi bilang kelompok tepuk tangan untuk kelompok Sumatera gara-gara lampu itu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Sumatera dan kelompok Jawa. Oke, sekarang kita ke kelompok Kalimantan. Bagaimana hasil pengamatan kelompok Kalimantan terhadap video di depan? Makna video di depan adalah kaya akan keberagaman serta bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Indonesia juga memiliki banyak sekali pulau-pulau yang indah, dan Indonesia memiliki banyak tarian-tarian yang menarik, juga pakaian-pakaian adat yang indah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Kalimantan. Silakan kelompok Sulawesi. Dalam video tersebut terlihat ada berbagai macam suku, bahasa, adat, istiadat, ras, dan agama yang beraneka ragam dan keseluruhan merupakan suatu kesatuan keragaman. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok Sulawesi. Sekarang kita ke kelompok Papua dan kelompok Jaya. Silakan. Hasil pengamatan dari video itu adalah menggambarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang maknanya meskipun beraneka ragam pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ibu asal ibu nomor sama aja nak. Karena apa? Karena di dalam sikap-sikap yang harus kita munculkan dalam materi ini juga harus mengedepankan norma-norma, ya. Ini ada LKPD. Jadi LKPD ini bagi sekalian kalian mendengar materi dari ibu, ya. LKPD. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian kerjakan yang juga berkaitan dengan video tadi. Kemudian juga ada kaitannya nanti dengan materi. Jadi sekalian nanti kita memahami materi, kalian bisa sekalian mengerjakan tapi tetap fokus, ya. Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbeda-beda tetap satu jua atau tetap satu tujuan sebagai warga Indonesia yang di awal sudah ibu katakan tadi. Tujuan kita ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Pada alinea keempat kita ulangi. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan umat negara Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, Memajukan kesejahteraan umum. memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, Mencerdaskan kehidupan bangsa. mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, Ikut melaksanakan ketertiban dunia. ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan bangsa Indonesia yang harus dijunjung tinggi. Kalian lihat ini, ibu mencantumkan gambar. Di sini terlihat ada bendera merah putih, ada burung Garuda, kemudian ada orang-orang yang memakai pakaian adat. Inilah menggambarkan adanya keberagaman di negara Indonesia, tetapi tetap di bawah burung Garuda. Makanya tadi di video Pak Jokowi mengatakan
saya Pancasila. Sama seperti mereka ini, mereka adalah Pancasila. Kemudian keberagaman itu adalah kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan. Ada dampak mana di dalam keberagaman ini? Ada dampak positif. Kalau sudah ada dampak positifnya, pasti juga ada dampak negatifnya. Dampak positifnya itu memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Kalau dampak negatifnya, ketidakharmonisan. Terkadang ada yang merasa aku suku Batak, aku hebat, orang Batak ini cuy. Biasanya tuh ada tuh seperti itu. Jadi kita yang sudah mempelajari tentang Bhinneka ini jangan punya sifat yang seperti itu. Kita satu, kita sama. Kemudian ada sikap ataupun sifat yang harus kita teguhkan. Bagaimana sih memahami keberagaman itu? Yang pertama, kita harus menghormati suku bangsa di Indonesia. Bagaimana cara menghormati suku bangsa Indonesia itu? Dengan ini nak. Yang pertama, waktu ibu baca indah. Yang kedua, musyawarah. musyawarah. Yang ketiga, Mengutamakan kepentingan bersama. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian cara yang kedua, menghormati budaya di Indonesia. Sikap yang harus kita timbulkan adalah satu, menghormati Kelompok lain yang menjalankan kebiasaan dan adat istiadatnya. Iya, Nak. Jadi di sini misalkan di malam suruh atau apa ada yang mencuci keris, biarkan aja. Itulah ciri khas dari orang lain gitu. Kita tidak boleh mengganggu, tapi cukup kita hargai aja, ya kan? Kemudian tidak menghina hasil kebudayaan suku bangsa. Kemudian mau menonton seni pertunjukan tradisional. Yang keempat, antrian apa? Mau belajar dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional. Mau belajar dan mengembangkan berbagai jenis tari tradisional. Satu salutan ibu di daerah sini, di sini ada buka yang namanya sanggar tari. Ternyata di dalam sanggar tari, padahal di sini kan identitasnya orang Jawa semua, dan sanggar tari itu juga punya orang Jawa. Tetapi pemain di sanggar tari itu tidak hanya orang Jawa, ada orang Mandailing, ada orang Nias. Jadi sering ibu lihat pegon, apa ya pegon? Kalau orang itu bilang pegon itu jarang kepang. Ibu kira itu orang Jawa semua, ternyata tidak. Di situ ada Batak Toba, di situ ada orang Nias. Itulah bentuk dari mau belajar. Kemudian bangga dengan hasil kebudayaan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta kualitas Indonesia. Kemudian cara ketiga, menghormati agama yang ada di Indonesia. Kalau di lingkungan kita ini ataupun di sekolah kita ini, cara menghormatinya yang pertama, bagi yang agama Kristen, menghargai, menunggu dengan tertib kalau teman-teman sedang melaksanakan sholat zuhur. Itu dia. Kemudian kalau di masyarakat itu apa? Bergaul tanpa membedakan agama. Kemudian menghargai, menghormati perayaan hari besar. Kemudian indah apa? Yang ketiga, iya, di sana ada fitri. Apa yang keempat fitri? Memberikan rasa nyaman kepada umat yang sedang beribadah. Iya, kemudian ada dandi. Dandi ini idola ibu ini. Apa nak? Yang nomor 5 sikap
sikap apa yang harus kita tunjukkan? Menolong tanpa membedakan agama. Jadi misalkan Danja nanti pulang sekolah, ya kan? Terus yang berbeda agama jatuh di depan Dandi, jangan dibiarkan, harus kita tolong. Jangan menolong itu melihat siapa lo siapa gue ya. Nah seperti itu. Kemudian ada yang keempat, bagaimana caranya menghormati perbedaan ras. Sikap yang harus kita timbulkan untuk menghormati perbedaan ras ini, ayo satu. Dua. Tidak menjelekkan, menghina dan merendahkan ras orang lain. Iya. Kemudian yang terakhir adalah menghormati golongan yang ada di Indonesia. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, menerima golongan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, tidak menjelek-jelekkan, menghina dan merendahkan golongan yang lain. Nah, itu materi singkat dari Ibu. Ibu juga sudah bagi bahan ajarnya, itu dipahami, itu dibaca. Kemudian LKPD itu tadi ada tuh, ada kan yang dijelaskan? Ada kan? Ada, jadi tinggal tulis di dalam LKPD-nya. Ya kan? Jadi sekarang sudah Ibu kasih materi singkatnya. Siapa yang mau bertanya atau ada pertanyaan? Bu, bagaimana ya cara menerapkan Bhinneka Tunggal Ika di dalam kehidupan bermasyarakat? Bagaimana matikan kamera? Iya. Bagaimana cara memperlihatkan semboyan Bhinneka itu di dalam kehidupan bermasyarakat? Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang norma, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu bagaimana memperlihatkannya? Nah, bagaimana memperlihatkan dengan cara menjalankan norma-norma yang harus dipatuhi itu bisa. Kemudian seperti kata Pak Jokowi tadi, saya Pancasila. Jadi di dalam kehidupan bermasyarakat harus melihat isi Pancasila ataupun nilai-nilai yang ada di Pancasila tadi. Yang pertama ada nilai ketuhanan, yang kedua ada nilai kemanusiaan, yang ketiga ada nilai persatuan, yang keempat ada nilai yang kelima keadilan. Kalau kita menjalankan perbuatan sehari-hari kita dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Pancasila, maka kita akan menjalankan kehidupan dengan aman, damai, dan sentosa tanpa ada perpecahan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini tertuang di sila ketiga, Persatuan Indonesia. Paham ya Indah? Iya, terima kasih Indah. Kemudian LKPD sudah ada di tangan anak-anak Ibu semua. Ibu kasih kesempatan 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Sekalian anak-anak Ibu mengerjakan LKPD, Ibu akan mengambil nilai sikap atau nilai individu dari semuanya. Jadi ini dia penilaiannya, apa yang dinilai dalam kerja kelompok. Ini dinamakan sebagai kerja kelompok ya. Ada percaya diri, kemudian sikap disiplin, tanggung jawab, jujur, dan adil. Jadi di dalam kerja kelompok bukan hanya siapa yang pintar dia yang mengerjakan,
tidak. Semua harus berpartisipasi dalam meluangkan pikiran di dalam lembar kerja kita itu. Ya, ini nilainya sudah Ibu tampilkan. Apabila perilaku kalian itu sangat baik, poinnya adalah 100, baik itu poinnya 75, cukup itu 50, kurang itu 25. Maka berlomba-lomba untuk meraih nilai yang sangat baik. Dan silahkan dimulai, waktu tinggal 3 menit lagi. Karena tadi sudah Ibu jelaskan, jadi hanya tinggal menuliskan saja. Sudah selesai kan? Alhamdulillah. Nah, kita lanjut presentasi hasil LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil LKPD kami dengan materi arti penting memahami keberagaman dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Baik, kami akan mempresentasikan LKPD kami. LKPD pada gambar nomor 2 dan nomor 3 akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Fitri. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah negara yang tertulis dalam lambang Indonesia dan Pancasila secara etimologi atau asal usul bahasa kata-kata. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa Kuno. Jika diartikan secara harfiah, Bhinneka yaitu beragam atau bermacam-macam. Tunggal yaitu satu, Ika artinya itu. Bhinneka Tunggal Ika secara harfiah memiliki arti beraneka satu itu. 3. Maka Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Pada gambar nomor 4 dan 5 akan dibacakan oleh siapa? Mana gambar? Jawaban. Jawaban nomor 3. Ada jawaban gambar nomor 3 dan ada jawaban nomor 4 dan 5 akan dibacakan oleh siapa? Ada gambar berbeda. Makna dari sebuah Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu jiwa. Maksudnya adalah bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia. 5. Dalam video tersebut ada kegiatan yang tarian kata yang menarik yang ada di Indonesia. Serta di dalam video tersebut ada kegiatan yang menimbulkan berbagai perbedaan seperti agama, budaya, suku yang ada di Indonesia. Demikian hasil LKPD kelompok kami. Dan kami membuka sesi pertanyaan untuk 3 orang. Untuk teman-teman silakan. Baik, kami memilih 3 orang untuk bertanya. Kami persilakan Ria, Ida, dan Putri untuk bertanya. Untuk Ria, kami persilakan. Apakah nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika? Baik, untuk Ida, kami persilakan. Perbedaan apa yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika? Dan Putri, kami persilakan untuk bertanya. Secara harfiah, makna Bhinneka
Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum kami menjawab pertanyaannya, izinkan kami untuk berdiskusi sebentar. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Pia. Pertanyaan dari Pia akan dijawab oleh Dewi. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam filsafat pendidikan logika adalah nilai-nilai toleransi, nilai keadilan, dan nilai kemanusiaan. Baik, apakah berjawab? Sudah, terima kasih. Pertanyaan dari Linda akan dijawab oleh siapa? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Memiliki perbedaan suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan atas maupun kebudayaan. Apakah Anda sudah paham? Dan pertanyaan terakhir dari Putri akan dijawab oleh teman kami yang bernama Rizna. Secara manajemen Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan itu berbeda, yaitu satu yang bersama. Meskipun beraneka ragam, pada hakikatnya bangsa Indonesia juga merupakan satu kesatuan. Apakah Putri sudah paham? Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada guru dan teman. Sudah nggak apa-apa, nanti mau di akhir aja. Dan teman-teman semua atas waktu dan pertanyaannya. Kami akan memperbaiki KPD kami. Akan lebih baik lagi jika ada salah dan dalam perkataan maupun perbuatan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok Kalimantan. Tepuk tangannya semuanya supaya lebih semangat lagi. Nah, kalau nanti maju, identitas kelompoknya dibawa. Jadi nanti kami dari kelompok Sumatera tunjukkan identitas kelompoknya, ya. Silakan duduk untuk kelompok Kalimantan. Sekarang kita lanjut ikut buka dulu PDF-nya. Siapa yang luar mengirim ke ibu, dia yang akan presentasi. Kelompok Papua. Oke, silakan kelompok Papua. Perhatikan di depan, ini adalah LKPD dari kelompok Papua ataupun kelompok Irian. Nih, ya, silakan kelompok Irian. Nah, cepat yang lain lihat nih, mereka udah mengirim. Ini dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Papua akan mempresentasikan hasil KPD yang telah kami kerjakan dengan materi arti penting memahami keberagaman di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Kami beranggota 5 orang. Saya dan Mas sebagai moderator. Saya Pia. Saya Dede. Saya Rizky. Saya Sri.
KPD akan dibacakan oleh pihak. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang melekat pada lambang Garuda. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara Garuda Pancasila adalah sebagai pemersatu berbagai macam suku bangsa Indonesia yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang beraneka ragam. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan itu berbeda yang satu, yang bermakna meskipun beraneka ragam pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Kegiatan yang saya lihat di dalam video tersebut adalah kegiatan orang-orang yang sedang menari, di mana setiap tariannya diiringi dengan alat serta perlengkapan tariannya masing-masing. Di dalam video juga terlihat kegiatan seperti kegiatan organisasi daerahnya masing-masing. Demikian hasil KPD kelompok kami, dan kami membuka sesi pertanyaan untuk 3 orang. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, kami memilih 3 orang untuk bertanya, yaitu Indah, Mori, dan Fitri. Silakan Indah, Mori, dan Fitri untuk bertanya. Indah, kami persilakan. Di dalam video akan kalian amati kegiatan apa saja yang terlihat di dalam video. Mori, kami persilakan. Di dalam video yang telah kalian amati, keberagaman apa saja yang ada di dalam video. Untuk Fitri, kami persilakan. Di dalam video yang telah kalian amati, sikap atau perilaku apakah yang menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika? Oke, terima kasih kepada Indah, Mori, dan Fitri yang telah memberikan kami pertanyaan, dan kami akan menjawab sebab kami sebelum kami menjawab pertanyaan dari teman-teman, kami tetap berdiskusi. Pertanyaan nomor 1, pertanyaan dari Indah akan dijawab oleh Indah. Nomor 1, pertanyaan dari Indah. Jawabannya, kegiatan yang terlihat di dalam video tersebut adalah kegiatan orang-orang yang sedang menari, dan juga ada kegiatan barisan daerahnya masing-masing. Bagaimana dengan jawabannya Indah? Sudah, terima kasih. Pertanyaan nomor 2 dari Fitri akan dijawab oleh Mori. Nomor 2, pertanyaan dari Putri. Jawabannya, keberagaman yang ada di dalam video tersebut adalah keberagaman tarian daerah, alat musik, tradisi, serta kepercayaannya masing-masing. Bagaimana Nuri, apakah sudah tepat jawabannya? Sudah, terima kasih. Pertanyaan dari Fitri akan dijawab oleh Rizky. Nomor 3, pertanyaan dari Putri. Jawabannya, sikap atau perilaku yang menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika dalam video tersebut adalah adanya sikap saling tolong-menolong, bekerja sama, serta saling menghargai perbedaan satu sama lain. Bagaimana Putri, apakah sudah paham? Sudah, terima kasih. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada guru dan teman-teman semua atas waktu pertanyaan telah diberikan kepada kami, dan kami akan memperbaiki dan kami agar lebih benar lagi. Jika ada salah dalam perkataan
Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri diri bila kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke kelompok Sumatera. Perhatikan di depan, ini adalah hasil dari kelompok Sumatera. Ya. Jangan ditutupi hasil kalian biar kawannya bisa baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sumatera akan mempresentasikan hasil LKPD kami yang berkaitan yang bermateri dengan arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kami mempresentasikan hasil LKPD kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami berjumlah 5 orang. Nama saya Alif yang berperan sebagai moderator. Saya Rina Wahyudi. Saya Widya Safiana. Saya Priscila. saya dari Madinah. Diskusi LKPD kami akan dibacakan oleh Indah, kami persilakan. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata-kata semboyan Indonesia. Bahasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno dan sering diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Jika diterjemahkan ke kata-kata, kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata aneka adalah dalam bahasa Sanskerta berarti macam dan menjadi pembentukan kata aneka. Dalam bahasa Indonesia kata ubah berarti satu. Kata ika berarti itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu. Makna Bhinneka Tunggal Ika dalam burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, adat, istiadat, ras, dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. 3. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, dan sebagainya, namun keseluruhannya tetap menjadi satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Hasil analisis kelompok Sumatera bahwa kegiatan yang ada di dalam video sebagai berikut: memainkan alat musik tradisional di berbagai macam daerah, menarikan tarian tradisional dari berbagai macam daerah, membuat alat musik tradisional, membuat kerajinan kain dengan motif bercorak-corak, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing agama, menikmati betapa indahnya alam. Salah satu di video tersebut ialah menikmati keindahan laut atau pantai, membuat makanan khas daerah. Tradisi adat yang salah satunya di video adalah tradisi adat Bali. Kemudian kami membuka sesi pertanyaan. Kami membuka satu sesi pertanyaan. Pada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami memilih Via. Pada Via kami persilakan. Jelaskan apa itu Bhinneka Tunggal Ika dan apa maknanya bagi bangsa Indonesia. Terima kasih kepada Via atas pertanyaannya. Kami akan mengulang pertanyaannya. Jelaskan apa itu Bhinneka Tunggal Ika dan apa maknanya bagi bangsa Indonesia. Akan dijawab oleh Windy kami persilakan. Saya menjawab pertanyaan dari Buya. Jawabannya, salah satu alasan mengapa sekolah Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi bangsa Indonesia adalah supaya jadi persatuan berbagai
yang ada di masyarakat. Budaya ini mensyaratkan bahwa perbedaan agama malah akan merusak dan menjadi satu seluruh perbedaan yang ada. Bagaimana dia merasa tentang jawaban dari kami? Sudah, terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam kekurangan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok Sumatera. Ini ya. Sekarang Setelah Sumatera kita masuk ke kelompok Jawa. Silakan kelompok Jawa. Sudah terlihat ya kelompok Jawa wilayah. Oke, bisa diamati dan menimbulkan pertanyaan itu dari apa yang ada di layar. Ini adalah hasil LKPD kelompok Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jawa akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang sudah kami kerjakan pada materi sebelumnya, yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kelompok kami terdiri atas 6 orang bernama saya sebagai moderator bernama Najwa, Nuri Raihan, Arif, dan Davi. Baiklah, hasil diskusi LKPD kami akan dibacakan oleh Nuri. Nuri dipersilahkan. Kata pendidikan berasal dari dua kata yang mengalami sandi, yaitu pendidikan. Terpisah berbeda akan itu. Kata bukan berarti satu. Secara harfiah, pendidikan tunggal dapat diartikan itu berbeda. Itu satu. Yang bermakna yang beraneka ragam. Pada hakikatnya, bangsa Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Secara harfiah, pendidikan tunggal diterjemahkan satu itu. Yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi hakikatnya tetap adalah satu kesatuan, bahwa di antara sukaragam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Bineka Tunggal Ika dapat diartikan itu berbeda, itu satu. Yang bermakna meskipun berbeda ragam, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Ada video yang telah kami amati, terlihat sekelompok masyarakat atau sekelompok orang yang memainkan alat musik, menari menggunakan baju adat dari daerah masing-masing. Dan terlihat pula seorang pengrajin batik, dan ada pula yang sedang beribadah menurut agamanya masing-masing. Dan terlihat pula sebagai macam-macam keindahan alam Indonesia yang sangat indah. Demikianlah hasil LKPD kami. Kali ini kami membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman sekalian. Untuk 3 orang teman kami persilahkan. Baiklah, kamu harus memilih dia. Dia dipersilakan. Apa definisi suku bangsa? Pertanyaan dari dia akan dijawab oleh Nemo. Ukraina, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasikan dirinya dengan bersama berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan perujuk ciri khas seperti budaya, bangsa, bahasa, agama, dan perilaku. Baik, apakah pihak sudah paham? sudah, terima kasih. Baiklah, kami sekelompok memohon maaf
jika ada perkataan atau perbuatan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini ya, sedikit sebentar, joget-joget biar relax dan lebih fokus. Ayo diri semuanya. Diri semuanya. Oke, tepuk tangan untuk kita. Kita akan membuat proyek ya. Nah, di mana proyek kita itu berbentuk makalah. Pengerjaannya sesuai dengan kelompok yang Ibu bagi. Kelompok Sumatera mengerjakan Sumatera, kelompok Jawa mengerjakan Jawa, begitu dengan seterusnya. Paham ya? Yang pertama seperti itu. Kemudian ini Ibu sudah membuat satu makalah. Penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalian catat di bukunya apa yang harus dikerjakan. Bagaimana susunan makalahnya? Ayo kita mulai. Yang pertama, tulisnya cover. Ini bentuknya. Makalah arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah identitas kelompok. Oleh kelas 71 kelompok Sumatera, anggotanya Indah, Windy, Satria, Aditya, Berlin, dan Putri, ya kan? Sudah selesai nanti identitas kelompok, kita masuk ke kata pengantar. Ya, lembar kedua itu
Ini. Nah, kemudian dalam pengerjaannya dia ini, nampak ya kata-katanya? Ujung batu 3 KPP 2022. Kemudian kelompoknya kelompok Sumatera. Daftar isi di dia. Nah, inilah yang harus dikerjakan. Atau susunan dari makalah yang ditanyakan sama kawannya tadi. Kata pengantar daftar isi bab 1 pendahuluan yang terdiri dari 3 bagian: latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2-nya pembahasan. Pembahasan inilah materi yang dibahas. Bab 2 ini materi yang dibahas. Apa yang ada di dalam pembahasan ini? Nah, yang pertama, jelaskan kembali keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ya kan? Nah, kemudian apa yang dibahas lagi? Arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini sudah kita pelajari, arti penting juga sudah kita bahas. Nah, kemudian perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Tadi juga sudah kita bahas. Sikap apa yang timbul di dalam keberagaman? Udah tadi kan? Nah, kemudian kita lanjutkan bab 3 penutup, isinya kesimpulan dari pembahasan. Kemudian saran sebagai warga negara yang baik. Ya, bagaimana saran terhadap keberagaman SARA ini. Kemudian dalam mengerjakan ini banyak literatur yang kita cari dan kita misalkan mencari apa sih itu keberagaman, jadi kita cari literaturnya. Jadi nanti itu dimuat linknya, kalau kalian semua mencari dari internet, berarti ada link di situ. Di daftar pustaka inilah dibuat link-linknya. Nah, itu untuk daftar isi. Kemudian kita lanjut ke bab 1 pendahuluan. Isinya tadi sudah dikatakan, latar belakang, kemudian rumusan masalah, dan yang ketiga adalah tujuan. Tujuan ini untuk menjawab si rumusan masalah. Inilah yang dikerjakan di pembahasan ini. Apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu termasuk di dalam rumusan masalah. Jadi di tujuan ini untuk apa? Yang pertama ini untuk mengetahui keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, rumusan masalahnya apa? Arti penting memahami keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Maka tujuannya jawaban dari sini mengetahui arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang ketiga rumusan masalahnya bagaimana perilaku toleran terhadap keberagaman suku atau keberagaman SARA di Indonesia. Maka ini adalah jawabannya di tujuan ini untuk mengetahui perilaku toleran keberagaman SARA. Itu lembar ketiganya. Nah, saya takut ini diam-diam ini semua nggak tahu. Apa yang dilakukan Bu? Apa yang dilakukan Bu? Kacau mas saya. Oke, kita lanjut. Biasanya kan kalau tugas itu kan soal kan, ini makalah. Bu pernah baca makalah? Belum Bu. Hari ini harus sudah selesaikan. Ya. Kemudian bab 2 pembahasan. Tadi di pembahasan sudah dijelaskan apa aja yang dimasukkan. Yang diterangkan di dalam pembahasan ini ada 3. Yang pertama keberagaman kalian jelaskan. Ini sudah dijelaskan. Kemudian arti penting memahami keberagaman juga dijelaskan. Kemudian sikap yang menunjukkan toleransi terhadap keberagaman. Itu poin yang ketiga. Kemudian apa guna kelompok tadi? Nah, guna kelompok tadi masuk kepada poin yang keempat. Ini dia. Inilah yang penting di dalam makalah itu. Bu ya. Nah, ini.
Ini tadi makalah untuk kelompok Sumatera. Jadi di dalam Pulau Sumatera itu terdiri dari 10 provinsi. Ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, kemudian ada Bangka Belitung, iya Bangka Belitung bukan Lampung ya, Bangka Belitung, kemudian Lampung. Nah ini untuk provinsinya. Karena kita mempelajari saraf, berarti yang dicari itu adalah tentang saranya. Apa itu ini dia? Suku agama ras dan antar golongan ini juga menjadi mata pencarian. Inilah yang dinilai. Provinsi Aceh, ibu kotanya Banda Aceh. Suku-suku yang terdapat di provinsi Aceh itu ada Pamiang, Aceh, Gayo, Alas, Kue, Tulu, Papa, Aden, Jambe, Sibulai-Lele, Depok, Kawasan, dan Sibunias. Ini agamanya. Di Aceh itu terdapat ada 5 agama: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Ini adalah jumlah berapa jiwa yang beragamakan Islam, berapa jiwa beragamakan Protestan, begitu seterusnya. Ini untuk agama. Kemudian ini rasnya. Rasnya itu kalau untuk di Sumatera, di Jawa itu rata-rata rasnya Kaukasoid dan ras Mongoloid. Nanti ini diganti jadi ini. Kalau ini lain, ini Lamuri, Lamri, Angger, Asin, Aji, dan As itu merupakan suku-suku pendatang yang ada di Aceh itu. Jadi di Aceh itu juga ras Kaukasoid dan ras Mongoloid. Kemudian di sini mata pencahariannya, ya. Ini siapa yang ngerjakan? Kalian. Ibu ada waktu lagi ngerjakannya. Dan besok kalian sudah presentasi. Yes. Dan ini untuk bagian keempat Pulau Sumatera. Kemudian selanjutnya apa di sini penutup. Kemudian ada syaratnya lah ibu bilang tadi. Kalau kalian mencarinya melalui internet maka cantumkan linknya. Oke, paham ya untuk makalah? Paham kan nak bentuk makalah? Oke. Oke. Nah, jadwal untuk mengerjakan makalah ini, ayo berapa lama? Hari Rabu kita sudah berakhirnya. Hari Rabu itu kita sudah berakhir yang seperti ini. Jadi makalah ini ibu bilang cuma 1 minggu, tapi nyatanya enggak. Besok ada presentasi. Ya Bu, ya Bu. Makalah waktu dalam pengerjaan makalah ini 1 minggu. Ya, ketika makalah sudah selesai, maka kita akan presentasi makalah. Ya, kita akan presentasi makalah. Oke, coba sekarang kalian buat dulu. Apa yang mau kalian kerjakan dan kapan?
Oke, nak? Jangan lupa kerjakan makalah yang tadi sudah tampil, ya kan? Makalah yang ada di layar kalian, kerjakanlah seperti itu, buat semampu dan yang terbaik, ya. Nah, kerjakan itu kalau sempat nanti ini dikerjakan, kemudian buat kegiatan kerja kelompok di luar, kemudian buat foto dokumentasinya. Berarti nanti sore kalian harus kerja kelompok dan buat fotonya, dokumentasinya. Itu dikirim atau dicantumkan di dalam makalah. Itu dicantumkan di dalam makalah. Ya. Kemudian Ibu harapkan kerjanya itu yang rapi, ya. Tadi sudah Ibu tunjukkan apa-apa saja yang dimuat, karena itu merupakan salah satu penilaian kelengkapan makalah. Ya, paham ya? Paham. Jadi sebelum kita tutup, kita buat terlebih dahulu kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Satu kelompok ada satu kesimpulannya, ya. Sekarang kelompok Jawa, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positif memberikan masyarakat manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatif mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara. Iya. Lanjut kelompok Jawa. Ulangi. Pelan dan dapat maknanya. Bagi bangsa Indonesia, keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Meskipun berbeda-beda suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, kita tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan makmur. Lanjut kelompok Papua. Jangan macet, nggak bisa diambil kok macet. Bineka Tunggal Ika mengandung makna bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu kesatuan dan kesatuan. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih, nak. Jadi kesimpulan-kesimpulan itu kalian catat di buku kalian supaya tidak hilang atau supaya tidak bermono ya. Nah, kita dari pagi sudah belajar. Setidaknya di dalam proses pembelajaran ini ada yang namanya kelebihan dalam proses kegiatan belajar, kemudian ada kekurangannya, ya kan? Pasti ada. Siapa yang bisa menjelaskan kelebihan dari proses pembelajaran kita? Iya, silakan Windy. Kelebihan dalam proses pelajaran itu, satu, kami termotivasi dalam belajar. Sebelumnya proses pelajaran kami harus belajar terlebih dahulu agar ketika kegiatan berlangsung kami jadi mudah mengikuti. Tiga, materi keberagaman sangat menarik karena guru mengingatkan di dalam kehidupan masyarakat. Empat, guru memberikan contoh-contoh perilaku bagaimana menghargai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Iya, nak. Tadi kelebihan sudah diutarakan dari Windy. Sekarang kekurangan dari proses pembelajaran. Siapa?
Iya, silakan yang di sana. Tadi yang di kanan, sekarang di kiri. Kekurangan dalam proses pembelajaran yaitu 1. Teman yang belum belajar membaca jadi kewalahan karena guru memberikan materi dari grup WA. 2. Tugas yang diberikan sangat sulit dan waktu dalam menyelesaikan sangat singkat sehingga kami terburu-buru mengerjakan tugas yang diberikan. 3. Dalam proses pembelajaran kami harus memiliki paket data. Iya nak, terima kasih. Kekurangan itu nanti kita akan perbaiki di pertemuan berikutnya supaya menjadi lebih sempurna. Salah satu kekurangannya tadi masalah tugas. Kenapa tugas seperti itu? Itulah nak sebenarnya tugas kita sebagai siswa, tugas kalian sebagai siswa. Jadi yang selama ini kalian main-main, ya kan, sedikit mengabaikan tugas kalian. Dengan adanya tugas ini, kalian tidak bisa lagi main-main di rumah. Di sekolah belajar, di rumah juga belajar. Tidak ada yang mandi-mandi di batang kumuh. Tidak ada yang nongkrong-nongkrong di puskesmas. Siapa yang nongkrong di puskesmas, maka dia yang bermasalah. Ya kan, Pramono? Iya Bu, iya memang iya. Nah, Ibu akan memberikan penilaian terhadap hasil presentasi. Untuk kelompok Kalimantan tadi kan sebenarnya sudah bagus, namun kurang aktif anggotanya. Kalau untuk kelompok Papuanya terbalik. Tadi Kalimantan moderatornya bagus, anggotanya yang kurang aktif. Kalau di kelompok Papua, anggotanya aktif, tapi moderatornya masih. Nah, no. Tidak seperti itu ya sayang ya. Tapi tidak apa-apa, akan kita perbaiki di kegiatan selanjutnya. Kemudian di kelompok Sumatera itu sudah bagus, bahkan mereka kelompok mereka itu kompak. Kami dari kelompok Sumatera, gitu kan. Coba kalian kreasi tadi seperti mereka. Jadi nanti ketika presentasi makalah, kalian seperti itu. Kami dari kelompok Hau-Hau, gitu ya. Nah, kalau di kelompok Sumatera, si moderatornya masih sedikit grogi. Jadi perbaiki latihan di rumah ya. Saya kemarin hari guru nggak ada lomba moderator ya kan. Nanti bisa kita usulkan. Kelompok yang terbaik presentasi hari ini itu dari kelompok, tebak-tebak wajahku, Sumatera. Moderator yang baik atau MC yang baik pada presentasi kali ini dari mana? Kalimantan. Ternyata kalian juga sama penilaiannya sama Ibu, Kalimantan. Gak apa-apa, nanti kegiatan berikutnya diperbaiki kesalahan-kesalahannya. Jangan lupa mengerjakan makalahnya, ya. Selamat siang.